Perkenalkan, nama saya Endro Panambunan dari kelas 2B6 Manajemen. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang telah saya buat, yaitu materi tentang leasing. Leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini, pemilik aktiva akan disebut dengan lessor dan pemilik nasabah akan disebut dengan lessee. Selanjutnya, sejarah leasing. Sejarah leasing itu yang pertama adalah sejarah leasing zaman kuno. Kegiatan leasing sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria. Kala itu, dokumen leasing dibuat manual dari tanah liat untuk mencatat berbagai bukti leasing yang meliputi peralatan tanah, hak guna dan tanah dan air, serta hewan ternak. Lalu, bangsa Nippur yang berada di wilayah Tenggara Babilonia mulai mengembangkan lembaga perbankan dan leasing pada tahun 400 sebelum Masehi. Bangsa tersebut menyediakan berbagai jasa keuangan yang mempresentasikan kondisi ekonomi dan sosial bangsa Persia, dan mengutamakan usaha leasing tanah, alat pertanian, dan memberikan pinjaman berupa benih tanaman. Selanjutnya, peradaban Roma, Mesir, dan Yunani kuno mengenalkan leasing sebagai bentuk usaha yang menarik dan sebagai suatu cara pembiayaan alat, tanah, dan ternak. Sejarah leasing zaman modern. Dalam perkembangannya di zaman modern, leasing diperkenalkan oleh Tom M. Clark di Amerika pada tahun 1850, yaitu pertama kali ia menyewa kereta api. Lalu, The Bell Telephone Company di tahun 1887 mulai menyewakan telepon pada tiap pelanggannya dengan menggunakan sistem pembiayaan secara angsuran. Selanjutnya, perusahaan leasing asal San Francisco di tahun 1952 mendatangi beberapa perusahaan yang memproduksi barang untuk menawarkan jasa leasing. Lalu, usaha leasing ini berkembang pesat ke negara seperti Jerman, Jepang, dan Inggris. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kapitalis. Kapitalis adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier. Lantas, akan diserahkan pada pihak lessee. Nantinya, pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang ketiga ada sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat 2 jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Yang keempat ada leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah ada cross border lease. Cross border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya,
Pihak lessor dan pihak lessee tidak ada di dalam satu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal yang sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus dan Boeing. Kelebihan dan manfaat leasing. Adanya kegiatan pengadaan barang atau modal secara leasing pasti akan memudahkan pihak perusahaan untuk mendapatkan barang keperluannya. Nah, sekarang beberapa manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan perusahaan karena melakukan kegiatan leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel. Bagian struktur kontrak yang akan terdapat dalam leasing bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan lessee. Sehingga jangka waktu lease serta nominal biaya harus dikeluarkan bisa sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Hak kepemilikan sah atas aktiva dalam leasing yang di-lease dan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan oleh aktiva bisa dijadikan jaminan untuk lease tersebut. Yang ketiga, capital saving. Pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah, sehingga lessee biasa menggunakan dananya untuk kebutuhan yang lain demi meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, pelayanan cepat. Pada umumnya, prosedur pembiayaan akan memerlukan waktu yang terbilang cepat, dimulai dari sistem pengajuan sampai realisasinya. Dengan adanya kemudahan ini, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan sehingga bisa lebih produktif lagi. Yang kelima, terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi karena pembayaran yang dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan. Yang keenam, dilindungi hukum. Pihak lessor dan pihak lessee akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan walau sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Dan yang terakhir, cara mendapatkan aktiva. Pihak leasing seringkali dijadikan sebagai satu-satunya pihak utama saat perusahaan ingin melakukan modernisasi dalam meningkatkan produktivitas tapi sulit dalam hal pendanaannya. Selanjutnya, fungsi dari leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, kalau bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan kalau leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya saja dalam pembelian sepeda motor. Tanpa ada pihak leasing, Anda harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai dan tentunya memberatkan. Terlebih lagi jika Anda hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa, pasti butuh bertahun-tahun untuk membelinya. Untuk itulah leasing hadir, yaitu dengan memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa mempunyai sepeda motor tanpa harus membayar uang tunai 100%. Umumnya Anda hanya harus mengeluarkan uang muka untuk kesepakatan awal. Besarnya uang muka bisa berbeda-beda. Nantinya sisa kekurangan tersebut bisa Anda angsur atau cicil selama kurun waktu yang sudah disepakati. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing akan menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi jika harga sepeda motor Anda, misalnya yang Anda inginkan normalnya adalah 17 juta, Anda mungkin harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih besar dari harga normalnya kepada pihak leasing karena di dalam terdapat bunga kredit. Beberapa istilah leasing dan pihak-pihak transaksi leasing. Terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan dalam transaksi leasing. Berdasarkan pengertian leasing yang sudah tadi kita bahas, maka berikut ini adalah beberapa istilah leasing tersebut. Yang pertama adalah lease. Lease adalah kontrak sewa atas pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah lessee. Lessee adalah pihak nasabah atau pengguna dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Yang ketiga, lessor. Lessor pihak
Leaser adalah pihak pemilik aktiva atau barang modal yang selanjutnya akan di-lease. Yang keempat adalah lease term. Lease term adalah jangka waktu lease yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Dan yang terakhir adalah residual value atau nilai lease aset yang diperkirakan bisa ditetapkan ketika memasuki akhir periode sewa. Pihak-pihak dalam transaksi leasing. Berdasarkan pengertian leasing yang sudah kita bahas tadi, maka setiap kali ada transaksi leasing akan terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu yang pertama adalah lessor. Lessor adalah perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan barang modal. Yang kedua adalah lessee. Lessee adalah pihak yang menggunakan atau menyewa modal yang memiliki hak pilihan di akhir kontraknya. Dan yang ketiga adalah supplier. Supplier adalah pihak penjual atas barang modal yang nantinya akan disewakan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.